Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas kembali materi yang kedua, yaitu identitas nasional. Saudara-saudara, pada pertemuan keempat kali ini, materi kedua, kita akan membahas tentang identitas nasional. Jadi identitas nasional itu terdiri dari dua kata, identitas dan nasional. Mari kita bersama lihat dan dengarkan dan simak baik-baik, saudara-saudara, pengertian daripada identitas nasional. Pengertian identitas nasional kita bagi dua dulu ya. Yang pertama, kata identitas. Identitas itu bersumber atau berasal dari kata Inggris ya, identity, yang diartikan sebagai ciri, tanda, jati diri, ciri khas, di mana sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri yang menjadi pembeda. Jadi identitas itu adalah ciri tanda, jati diri, ciri khas yang menjadi pembeda antara pribadi, orang lain dengan orang, satu orang lain dengan orang yang lain, satu orang dengan orang yang lain, lalu golongan sendiri ya, kelompok sendiri. Jadi kalau kita bicara golongan sendiri, misalkan etnisitas budaya, kelompok misalkan bisa dicontohkan organisasi, misalkan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain itu pasti memiliki ciri khas. Atau juga komunitas, satu kelompok komunitas masyarakat, komunitas hobi dan sebagainya, itu contoh-contohnya saja. Jadi itu yang dimaksud dari kata identitas. Jadi ciri, tanda, jati diri dan sifat khas yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Kalau manusia itu biasanya contohnya adalah cirinya itu nama antara orang satu dengan orang yang lain itu pasti memiliki perbedaan. Itu yang dimaksud dengan identitas, saudara. Selanjutnya, kata nasional itu juga berasal dari kata Inggris ya, nation, atau juga disebut sebagai bangsa. Apa bangsa? Bangsa itu adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik ataupun juga kesamaan fisik. Jadi diikat, kelompok yang diikat. Jadi bangsa itu adalah kelompok yang bersatu, kelompok yang diikat ya, yang besar jumlahnya, lebih besar daripada komunitas atau juga kelompok-kelompok kecil, komunitas budaya, komunitas suku ya. Jadi bangsa itu lebih pada melintasi semuanya, melintasi komunitas suku, melintasi komunitas budaya dan kelompok-kelompok lain yang diikat atau bersatu akibat dari kesamaan. Jadi bangsa itu adalah kelompok besar yang diikat atau bersatu yang dikarenakan mereka bersatu karena memiliki kesamaan. Kesamaan di sini ada kesamaan fisik. Kesamaan fisik apa saja? Bisa budaya, bisa agama, atau juga bahasa, atau juga ras. Jadi sebuah bangsa itu bisa terbentuk karena ada kesamaan ras ya. Kita contoh misalkan banyak ya contoh-contoh bangsa-bangsa yang terbentuk. Contohnya Arab, bangsa Arab ya. Walaupun bangsa Arab saat ini terpecah dari berbagai negara, tetapi itu bangsa yang terbentuk secara alami ya. Beda dengan Indonesia.
kalau Indonesia itu bangsa yang terbentuk karena dibentuk. Ya, itu atau juga karena fisiknya. Jadi bangsa Arab karena secara ras memang orang Arab. Dari segi bahasa juga menggunakan bahasa Arab, kebudayaannya juga kebudayaan Arab. Itu bangsa secara fisik. Lalu juga ada sebuah bangsa yang terbentuk secara non fisik. Jadi kesamaan tersebut terletak kepada non fisik. Ya. Jadi kalau fisik itu bisa pada identitas alami ya. Kalau non fisik itu identitas buatan atau dibuat atau berdasarkan pengalaman. Contoh sebuah bangsa itu terbentuk secara non fisik itu cita-cita dan tujuan ya. Jadi non fisik itu adalah cita-cita dan tujuan. Contohnya siapa? Contohnya adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu lahir melintasi semua perbedaan budaya, semua perbedaan agama, semua perbedaan bahasa atau juga perbedaan ras. Terbentuk dikarenakan cita-cita, tujuan, pengalaman, sejarah yang sama. Cita-cita dan tujuan yang sama sehingga terbentuklah bangsa Indonesia, di mana embrionya awal muasal keinginan untuk membentuk sebuah bangsa yang disebut dengan Indonesia itu secara terbuka itu pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua. Jadi itu nation atau nasional atau bangsa. Jadi bangsa itu adalah nasional, itu adalah katanya sepadanan dari bangsa, di mana bangsa itu terbentuk dari kelompok yang besar bersatu karena memiliki kesamaan, baik kesamaan fisik atau juga kesamaan non fisik, saudara. Jadi itu, saudara. Jadi ada sebuah bangsa terbentuk karena kesamaan agama. Contoh misalkan Israel itu negara agama, saudara. Atau Pakistan, negara agama. Karena mereka menyebut bangsa Pakistan itulah bangsa yang terbentuk akibat kesamaan agama, yaitu agama Islam. Itu bangsa. Atau juga karena kesamaan bahasa, atau juga karena kesamaan ras dan sebagainya. Sedangkan non fisik itu cita-cita dan tujuan. Maka secara garis besar, saudara, menurut Kunto Wibisono, identitas nasional itu adalah manifestasi berwujudan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas, dan dengan ciri khas tadi satu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Jadi menurut Kunto Wibisono, ciri khas atau identitas nasional itu sebagai pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, saudara. Jadi identitas bangsa itu nanti kita akan bahas itu. Apa saja identitas bangsa Indonesia ya. Baik, itu slide yang pertama, saudara. Slide yang kedua kita akan bahas tentang faktor-faktor kemunculan. Faktor-faktor kemunculan identitas nasional menurut Robert de Vantos. Ada 4 di sini. Ada 4. Ada faktor primer, ada faktor pendorong, ada faktor penarik, ada faktor reaktif. Reaktif ya, bukan rekatif, ini reaktif. Ya. Kalau faktor primer, ya, faktor dasarnya itu pokoknya itu adalah etnisitas. Jadi suku, kesukuan. Jadi sebuah bangsa itu sangat dipengaruhi oleh faktor kesukuan.
atau juga faktor teritorial wilayah, atau juga bahasa, atau juga terbentuk karena persamaan agama. Jadi kalau kita lihat saudara, etnisitas. Kalau kita ambil contoh Indonesia itu dalam bahasa geografinya terdiri dari dalam bahasa sosiologi ya, terdiri dua etnis besar secara garis besar. Ada etnis Melayu ya, Melayu atau Mongolit ya, etnis Mongolit ya, mayoritas mendiami wilayah tengah dan barat Indonesia. Dan yang kedua adalah etnis Negroid yang mendiami wilayah timur Indonesia. Jadi di Indonesia kalau kita bicara etnisitas, kita ambil contoh, ada dua etnis besar. Ada ras Mongolit, ada ras Negroid. Itu etnisitas. Atau juga terbentuk karena teritorialnya sama atau wilayahnya yang berdekatan. Nah, kita ambil contoh, sejak lama Indonesia itu sudah wilayah Indonesia itu sebelum Indonesia berdiri itu sudah disebut dengan istilah Nusantara oleh para pelaut-pelaut, para pedagang-pedagang di dunia pada waktu itu. Nusantara, Nusa Antara, atau Nusa itu pulau, Antara itu jamak ya, jadi kepulauan. Jadi dari bahasa Sanskerta, Nusa Antara, kepulauan. Dan itu sejak lama sudah dikenal dengan istilah tersebut. Lalu juga bahasa, ini juga masuk faktor pokok, faktor dasar, faktor primer. Bahasa, kalau kita contoh Indonesia, bahasa Indonesia itu sudah didengungkan ya, atau dikampanyekan sejak peristiwa Sumpah Pemuda ya, peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu agama. Jadi banyak negara-negara yang lahir atau bangsa itu lahir karena kesamaan agama. Yang kedua, selain faktor primer, menurut Robert de Vantos adalah faktor pendorong. Jadi pendorong itu mendorong lahirnya sebuah bangsa untuk lahir. Jadi mendorong sebuah bangsa untuk lahir. Apa saja faktor pendorong? Yang pertama adalah pembangunan komunikasi. Jadi kalau kita ambil contoh, kalau sebuah negara, sebuah bangsa mau terbentuk, maka harus ada jalinan komunikasi yang baik antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Kalau sudah jalinan atau pembangunan komunikasi itu baik, maka bisa saja suatu saat sebuah bangsa akan berdiri. Jadi karena ada komunikasi yang intens secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua, pendorong bangsa itu lahir karena kekuatan militer. Jadi kalau kita ambil contoh saudara, Indonesia itu pada saat masa-masa penjajahan, mereka para pejuang itu melakukan perjuangan secara bersenjata, berperang dengan pihak penjajah begitu dengan kekuatan militer. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, makin kuat calon ini sebuah bangsa memiliki kekuatan militer yang kuat, maka sebuah bangsa atau calon bangsa ini akan makin menjadi atau mendekati dia akan menjadi merdeka. Selain faktor komunikasi, pembangunan komunikasi dan kekuatan militer, juga adanya pembangunan segala aspek. Pembangunan ya, membangun kekuatan segala aspek kehidupan.
Kita ambil contoh di Indonesia di kala itu ya, pada saat beliau-beliau pendiri bangsa ini berjuang, selain mengangkat senjata, membangun komunikasi antar penduduk, antar komunitas ya, kalau kita lihat dulu ya, tidak hanya di Jawa saja terjadi peperangan ya, tetapi juga banyak terjadi aksi-aksi bersenjata di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Kalau kita lihat contoh banyak para pahlawan yang gugur di situ. Ya. Jadi komunikasi yang baik dan pembangunan di sini apa? Selain membangun kekuatan militer, membangun komunikasi, juga membangun hal lain. Contohnya adalah membangun kekuatan politik. Jadi Indonesia ini dulu begitu. Selain berjuang melalui militer, berjuang mengangkat senjata, tetapi juga berjuang melalui jalur diplomatik atau politik. Lalu yang lain adalah membangun nasionalisme, ya, kecintaan kepada bangsa. Ya. Lalu membangun apa lagi? Membangun pendidikan. Nah, ini pendidikan juga dibangun. Bangun segala aspek. Jadi itu pembangunan segala aspek, bisa saja melalui pendidikan, melalui politik, atau juga melalui isu nasionalisme, atau juga melalui isu agama. Jadi kalau kita lihat dulu, para pejuang mengangkat senjata tidak hanya karena kecintaan kepada bangsa, akan tetapi juga karena untuk golongan-golongan Islam ya, yang berjuang mengangkat senjata pada penjajah itu karena jihad fisabilillah. Nah, ini juga begitu. Ini pembangunan agama, pembangunan politik, pembangunan nasionalisme, dan pendidikan. Nah, itu contohnya, saudara. Lalu yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik di sini adalah sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya. Jadi di zaman kalau kita ambil contoh di Indonesia di zaman penjajahan, pendidikan kita, para pemuda kita sudah berusaha ya, untuk membangun sistem pendidikan baik yang berdasarkan atau bertempat di pesantren. Nah, sudah dulu ya, para kiai-kiai, para ulama-ulama dahulu membangun sistem pendidikannya karena memang di masa penjajahan itu melalui pesantren, atau juga melalui komunitas-komunitas gereja, atau juga melalui komunitas-komunitas yang lain, contoh misalkan komunitas kesukuan. Itu sistem pendidikannya digodok, walaupun pada waktu itu kita betul-betul serba terbatas. Itu contohnya begitu, saudara. Lalu faktor reaktif ya, munculnya keinginan untuk lahirnya identitas sebuah bangsa itu juga akibat dari penindasan. Jadi kalau kita ambil contoh penindasan, dominasi di masa penjajahan, penjajah kita Belanda dulu itu ya, Belanda atau Jepang itu melakukan tindakan-tindakan yang menindas kepada rakyat, tindakan-tindakan yang merugikan rakyat ya, penindasan. Atau dominasi juga sama ya, mereka akan berusaha menindas rakyat, menekan rakyat melalui program-program yang merugikan rakyat. Kita ambil contoh misalkan taman tanam paksa di zaman Belanda itu, atau juga kita ambil contoh Romusa di zaman Jepang. Itu semuanya akibat dari penindasan itu tadi muncullah ya, identitas tersebut, keinginan untuk merdeka, keinginan untuk terlepas daripada penjajahan. Lalu dominasi juga, lalu juga kolektivitas rakyat, bukan rakyat itu rakyat, kolektivitas rakyat. Itu, saudara, faktor kemunculan identitas. Jadi
etnisitas, teritorial, bahasa dan agama itu sangat berperan penting, menjadi dasar, menjadi pokok daripada lahirnya sebuah identitas nasional. Ya. Itu saudara, slide yang selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Selain menurut Robert Dovantos, ada teori di Indonesia ini faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Ada dua di sini saudara. Jadi kalau kita bicara Indonesia, bangsa Indonesia atau identitas bangsa Indonesia terbentuk atas dua faktor, yaitu geografis, ekologis, demografis, ya, yang tergabung dalam faktor objektif, dan historis, sosial, politik, kebudayaan itu tergabung dalam faktor subjektif. Ya. Faktor objektif, ya, geografis itu adalah keadaan wilayah atau kondisi wilayah. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu sudah dikenal dengan istilah Nusantara karena memang wilayahnya adalah kepulauan, maka disebut dengan Nusantara. Lalu juga ekologis keadaan lingkungan itu juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Ekologis. Lalu juga demografis itu juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Demografis itu adalah keadaan penduduk, bisa jumlah penduduk dan sebagainya. Itu faktor objektif saudara. Lalu faktor subjektif, dan ada 4 di situ. Historis atau sejarah, sosial, ya, politik dan kebudayaan. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan, mengapa kita punya semboyan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita memiliki etnisitas atau kebudayaan dan sosial yang berbeda. Kebudayaan kita berbeda jadi satu, maka terbentuklah Indonesia, bangsa Indonesia. Lalu faktor historisnya, sejarah. Mengapa bangsa ini terbentuk? Karena, ini kita ambil contoh ya, karena kita memiliki pengalaman sejarah yang sama. Sejarah yang sama, ya, historis, sejarah yang sama. Sejarah yang sama ya, historis. Jadi sejak lama kita sudah menjadi wilayah yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, Inggris, bahkan juga bangsa Jepang. Sehingga dari faktor pengalaman sejarah tersebut ada keinginan untuk kita terlepas daripada penindasan atau penjajahan tersebut. Jadi ini historis. Lalu faktor sosial, ya. Faktor sosial. Kalau kita lihat juga bangsa ini adalah bangsa yang tingkat sosialnya tinggi, bergotong royong, memuliakan tamu, suka tersenyum, ramah kepada orang asing dan sebagainya. Ini juga menjadi faktor. Nah, kalau kita ambil contoh misalkan sila kedua. Sila kedua itu merupakan bagian daripada atau dipengaruhi oleh faktor sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Dan itu merupakan bagian daripada identitas nasional kita, saudara. Lalu politik kita, ya, faktor politik, kalau kita ambil contoh Indonesia, adalah faktor politik yang menggunakan sistem politik demokrasi terpimpin, saudara. Walaupun dalam sejarahnya kita pernah bergonta-ganti
sistem demokrasi, mulai demokrasi terpimpin hingga demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal. Dan itu menjadi juga faktor pendorong terbentuknya identitas nasional kita. Kalau kita lihat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu merupakan salah satu faktor terbentuknya identitas nasional kita. Lalu yang keempat, kebudayaan. Nah, kalau kita ambil contoh kebudayaan. Kebudayaan kita itu beraneka ragam, sukunya banyak, agamanya juga beraneka macam, tetapi mereka terbentuk menjadi sebuah bangsa yang kita sebut dengan bangsa Indonesia karena Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Itu saudara, faktor-faktor pembentuk identitas nasional kita. Kalau kita bicara yang tadi objektif, geografis, ekologis, demografis, ya. Geografis kita negara kepulauan, ya, maka sering kita sebut dengan Nusantara. Ekologis kita menjadi negara yang memiliki beraneka macam fauna, ragam fauna, ya, dan sebagainya. Dan demografis kita, penduduk kita yang juga jumlahnya begitu besar, 260 jutaan, ya, yang juga merupakan faktor pembentuk daripada identitas bangsa kita. Itu saudara. Baik, kita lanjutkan saudara. Bagaimana dengan unsur-unsur identitas nasional Indonesia? Unsur-unsurnya itu ada 6 saudara. Identitas kita itu ada 6. Satu, suku bangsa, ya, suku bangsa. Kita didiami oleh banyak suku bangsa, banyak sekali. Lalu agama kita banyak, ya, yang diakui oleh negara ada 5, tetapi juga banyak sekali agama-agama yang di luar itu, termasuk agama-agama yang masih eksis, lahir daripada kebudayaan nenek moyang kita, ya, masih banyak di daerah-daerah di Indonesia. Dan unsur kebudayaan, ya, jadi suku bangsanya yang banyak sehingga kebudayaannya juga sangat beragam saudara. Lalu bahasanya juga sangat beragam, ada 300 lebih jenis bahasa lokal yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, keenam adalah tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita. Itu saudara, unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional itu dirumuskan dirumuskan 3 hal, yaitu identitas fundamental atau identitas dasar, lalu identitas instrumental, petunjuk, ya, dan identitas alamiah. Jadi ada 3 unsur besar, ya, yaitu fundamental, instrumental, dan alamiah. Fundamental apa? Pancasila, karena memang Pancasila itu sebagai dasar daripada bangsa ini, menjadi alas dari lahirnya bangsa ini. Jadi Pancasila merupakan alas atau dasar daripada bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah identitas instrumental, tunjuk, ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam pelaksanaan atau dalam menjaga bangsa ini, menjaga negara ini, maka kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa ini, ya, menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman dalam menjaga marwah bangsa ini. Lalu yang kedua adalah lambang negara. Lambang negara merupakan identitas instrumental selanjutnya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dan yang ketiga adalah bendera negara. Bendera negara itu adalah merah dan putih. Ya, sudah harus pahami, nanti kita akan bahas secara jelas
mengapa kita menggunakan warna atau dua warna. Dua warna. Dan juga identitas instrumental kita adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah kita nyanyikan atau pertama kali ditampilkan dalam bentuk instrumental di Kongres Pemuda kedua, ya, yang melahirkan Sumpah Pemuda pada waktu itu 1928. Lalu unsur yang ketiga adalah identitas alamiah, ya. Kita sebagai negara kepulauan, ya, negara kepulauan atau wilayah kepulauan, atau juga kita sebut dengan Nusantara. Lalu kita pluralisme dalam suku, ya. Kita memiliki suku yang banyak, tetapi antar suku memiliki ikatan yang baik, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menghargai. Lalu juga bahasa kita selain bahasa persatuan, ya, yaitu bahasa Indonesia, kita juga memiliki bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah yang luar biasa banyaknya. Lalu budaya juga yang begitu luar biasa banyaknya. Lalu juga agama, ya. Agama kita memiliki 5 jenis agama yang diakui oleh negara, namun juga di luar itu banyak agama-agama yang masih eksis atau agama-agama nenek moyang, ya. Banyak. Nanti kita akan lagi lihat itu. Mulai dari Sunda Wiwitan, apa itu? Banyak, ya. Atau juga agama-agama yang lahir pada masa-masa sebelum bangsa ini lahir, ya. Itu unsur-unsur identitas nasional, saudara. Kalau kita kelompokkan atau kita bedakan identitas nasional Indonesia, maka akan terbagi menjadi 8, saudara. Ya, ini di luar identitas alami, ya. Kalau alami sudah kita pahami bersama, tidak ada bangsa lain yang punya istilah Nusantara, ya. Karena hanya kita yang punya Nusantara, sebutan daripada Nusantara itu tadi. Tidak banyak negara yang memiliki dari 300 lebih suku bangsa, 300 lebih bahasa lokal atau bahasa daerah. Tidak banyak itu negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang sama dengan kita. Itu identitas alami, sudah. Kalau identitas selain itu ada 8, ya. Identitas nasional kita itu ada 8, yaitu bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, Pancasila, Merah Putih, Undang-Undang Dasar 1945, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan itu juga merupakan identitas daripada bangsa kita, ya. Jadi bangsa itu adalah kelompok, sedangkan negara itu apa? Negara itu adalah organisasi yang menjalankan ini bangsa, di mana di situ ada pemerintahan dan di situ ada warga negara. Nanti kita akan bahas itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan bahas dulu daripada bahasa Indonesia. Kita akan bahas tentang sejarahnya, saudara. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan turunan langsung daripada bahasa Melayu, saudara. Jadi bahasa Indonesia sendiri itu merupakan turunan dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu dari ibu daripada bahasa Indonesia. Dalam sejarahnya, kalau kita bicara bahasa Melayu, itu sudah tersebar sejak masa kerajaan Sriwijaya, dan itu dibuktikan dengan adanya prasasti kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dari tahun 683 hingga 688 Masehi. Jadi penyebarannya
itu dilakukan atau pada masa kerajaan Sriwijaya. Sehingga kalau saudara lihat di Indonesia sendiri banyak sekali etnisitas atau kelompok-kelompok masyarakat atau suku-suku di masyarakat yang eksis hingga sekarang menggunakan bahasa Melayu. Kenapa? Karena ada ada sentuhan secara langsung maupun tidak langsung penyebaran bahasa Melayu ke wilayah-wilayah Nusantara di kala itu. Oleh siapa? Oleh kerajaan Sriwijaya. Karena kerajaan Sriwijaya pada kala itu secara langsung maupun tidak langsung menyebarkan orang-orangnya, orang-orang Melayu, orang-orang Sumatera, dan menyebarkan bahasa Melayu. Jadi dan menyebar di kala itu. Ya. Itu saudara. Bahasa Melayu sendiri kalau kita lihat, bahasa Melayu itu berasal dari kata sebuah kerajaan, sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Melayu. Baik, kita lanjutkan saudara. Kenapa bahasa Melayu itu penyebarannya begitu luas di kala itu? Tadi saya sebutkan bahwa bahasa Melayu itu disebarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kerajaan Sriwijaya sehingga berkembang menjadi bahasa yang universal di Nusantara di kala itu, bahasa yang umum dilakukan. Kenapa? Karena satu, selain penyebarannya itu tadi, dia mudah dipelajari. Sehingga karena mudah dipelajari di kala itu, ya, di Nusantara di kala itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Sebagai bahasa perdagangan. Hingga orang-orang luar Nusantara, orang-orang Gujarat, orang-orang Arab dalam melakukan perdagangan rempah-rempah di kala itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantarnya. Jadi kenapa bahasa Melayu? Karena itu tadi, selain karena bahasanya penyebarannya yang cukup luas di kala itu, karena juga mudah dipelajari dan dijadikan sebagai bahasa perdagangan, bahasa yang penghantar untuk melakukan perdagangan. Selain itu juga, kenapa tingkat penyebarannya luas selain digunakan sebagai bahasa perdagangan dan mudah dipelajari? Karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Beda dengan bahasa Jawa bahkan ada 3 tingkatan. Kalau bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan, jadi tidak ada istilah bahasa kasar atau bahasa halus. Ya. Jadi tidak mengenal istilah tersebut, saudara. Yang ketiga, kenapa bahasa Melayu begitu luas penyebarannya? Selain itu, karena dijadikan sebagai bahasa kebudayaan. Dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara kala itu, kerajaan Sriwijaya juga menyebarkan kebudayaan agama dan kebudayaan lokal di kerajaan Sriwijaya di wilayah taklukannya atau di wilayah kekuasaannya, dan sehingga menjadi sebuah bahasa kebudayaan. Jadi istilah-istilah
yang ada di Indonesia ya, baik istilah-istilah yang berasal dari istilah sebutan makanan atau juga istilah-istilah bahasa sebutan kebudayaan itu berasal daripada bahasa Melayu. Sehingga saudara, dengan sebaran yang begitu luas ya di Nusantara, sehingga resmi dipakai dan diakui pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Bahasa satu yakni bahasa Indonesia ya. Tanggal 28 Oktober 1928. Jadi para pemuda-pemuda terpelajar kita mengadakan Kongres Pemuda yang kedua di Batavia, melahirkan Sumpah Pemuda, di mana di dalamnya bahasa Indonesia ya, yang merupakan turunan langsung dari bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Kenapa? Karena sebarannya yang luas, dulunya juga dipakai sebagai bahasa perdagangan, karena juga mudah dipelajari, tidak mengenal tingkatan bahasa, dan juga merupakan bahasa kebudayaan ya. Kalau kita lihat orang Betawi menggunakan bahasa Melayu, orang-orang Sumatera ya, Padang dan sebagainya, Payakumbuh dan sebagainya, itu Aceh juga menggunakan bahasa, termasuk wilayah-wilayah yang saat ini menjadi sebuah negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, atau juga Singapura atau juga Thailand Selatan, yang mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai pangkatan. Lalu saudara, setelah para pemuda terpelajar itu tadi ya, menggunakan atau resmi menggunakan bahasa Melayu sebagai atau bahasa Indonesia dan diakui dalam Sumpah Pemuda itu tadi, maka bahasa Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 sudah. Itu bahasa Indonesia sudah. Jadi ini yang merupakan identitas instrumental, salah satu identitas instrumental kita. Lalu lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya, itu juga merupakan bagian dari identitas kita. Itu diciptakan oleh Wage Hugo Supratman. Dan lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan atau dikumandangkan melalui chord ya, melalui biola ya, hanya berisi instrumental saja. Itu pertama kali oleh sang penciptanya, yaitu Wage Hugo Supratman, pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Lalu setelah lagu instrumental Indonesia Raya itu dinyanyikan atau dibawakan dalam Kongres Pemuda kedua tersebut, selanjutnya di 10 November 1928 sebagai bentuk dari perjuangan untuk mendirikan sebuah bangsa yang merdeka itu tadi, para pemuda-pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua memperkenalkan kepada publik ya, lagu Indonesia Raya pada sebuah koran ya, milik orang Tionghoa yang berjudul yang koran tersebut bernama Sinpo, dengan bahasa Melayu diperkenalkan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan segera merdeka. Ini perjuangan Indonesia Raya itu sudah cukup lama, saudara. Pertama kali dinyanyikan atau pertama kali disebarkan pada tahun 1928. Selanjutnya saudara, dalam sejarahnya juga pertama kali ya, secara resmi lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara resmi saat pengibaran bendera merah putih dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus.
lalu disahkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya pada sidang PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 saudara. Lalu saudara, selain kita membahas tentang Indonesia Raya sebagai bagian dari identitas instrumental tadi, kita akan bahas sebagai dasar negara, yakni Pancasila. Pancasila sendiri pertama kali dikemukakan dalam sidang BPUKI, Badan Persiapan Usaha-usaha Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) dari bulan Mei hingga Juni tahun 1945. Jadi Pancasila ini. Bahkan dalam sejarahnya Pancasila itu, kata Pancasila pertama kali dikemukakan. Pertama kali dikemukakan atau dipidadokan, disebutkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Jadi kata Pancasila itu, Panca itu 5, sila dasar, 5 dasar, itu bahasa dari bahasa Sanskerta, pertama kali digunakan atau disebutkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang kedua. Ya, dalam sejarahnya begitu. Lalu lahirlah itu Pancasila. Ya, disahkan sebagai ideologi bangsa negara pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi kalau saudara pahami saudara, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini tidak kita rubah. Ya, kalau kita lihat di beberapa negara di dunia itu Undang-Undang dasarnya sering berubah. Tetapi Indonesia kenapa tidak berubah? Karena salah satunya adalah Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar termaktub ada dalam Undang-Undang Dasar. Itu salah satunya. Yang kedua, karena Undang-Undang Dasar adalah merupakan undang-undang yang terbaik, sehingga di masa reformasi saja saat ini kita hanya merevisi saja, merubah pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu saja. Jadi tidak dirubah secara keseluruhan. Hal ini terbukti dalam sejarah pada saat bagaimana Indonesia di tahun 50-an ya. Di tahun 50-an kita berubah-ubah dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kita berubah itu undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar ya tahun 1950 itu. 1950. Lalu berubah lagi jadi undang-undang dasar sementara. Berubah lagi, kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa memang Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Undang-Undang Dasar yang terbaik untuk bangsa ini. Itu Pancasila, saudara. Ya. Lalu bendera merah putih. Jadi saudara, mengapa Indonesia itu memilih bendera hanya 2 warna saja, warna, merah dan putih? Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nyontoh kepada bangsa lain. Ya, kalau kita ambil contoh Monaco misalkan, kemerdekaannya lebih lama daripada Indonesia, tapi kerajaan Monaco ya, mereka menggunakan merah putih sama dengan Indonesia. Apakah Indonesia ngikutin Monaco? Tidak. Tetapi saudara, bendera merah putih itu merupakan sejarah ya, dipengaruhi oleh sejarah, oleh peradaban bangsa Indonesia. Nah, kita lihat saudara. Jadi dalam
bendera merah putih ya tidak terlepas daripada peradaban bangsa Austronesia. Siapa bangsa Austronesia? Bangsa Austronesia adalah bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Australia, wilayah Indonesia Timur, wilayah Pasifik, wilayah Selandia Baru atau New Zealand. Itu adalah bangsa Austronesia. Dalam kepercayaan bangsa Austronesia, ya, dalam kepercayaan bangsa Austronesia, warna merah, ya, itu melambangkan daripada bumi atau ibu, sedangkan warna putih itu melambangkan langit atau bapak. Jadi jauh sebelum Indonesia ini berdiri, bangsa Austronesia, ya, Indonesia wilayah timur itu sudah percaya melambangkan warna merah adalah perlambang daripada bumi, dan putih perlambang daripada langit. Itu peradaban kuno, saudara. Lalu di masa kerajaan-kerajaan Indonesia, warna merah dan putih itu juga sering digunakan sebagai panji-panji, sebagai panji kerajaan, panji-panji pada saat berperang, ya, dan sebagainya. Kita lihat contohnya, misalkan di masa kerajaan-kerajaan Jawa, ya, contoh kerajaan Gelang-Gelang, ya, di mana warna merah dan putih disebutkan dalam kitab Pararaton itu, kerajaan Gelang-Gelang menggunakan panji kerajaan yang berwarna merah dan putih. Lalu juga dalam panji-panji kebesaran, kerajaan Majapahit juga menggunakan panji warna merah dan putih. Atau kerajaan Minangkabau sebagai panji kerajaan, kerajaan Batak juga sebagai panji kerajaan, kerajaan Bone juga sama, sebagai panji-panji kebesaran. Ini menunjukkan bahwa memang warna merah dan putih tidak terlepas dari peradaban nenek moyang kita, peradaban bangsa Indonesia. Lalu dikibarkan pertama kali atau dikibarkan secara resmi sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dinyanyikan secara bersamaan dengan lagu Indonesia Raya. Jadi bendera merah putih bukan kenapa kok kita hampir sama dengan kerajaan Monaco, tetapi secara sejarah, secara peradaban kita berbeda. Selain itu bisa saja ukurannya, ya, kerajaan Monaco dengan kita itu juga beda. Jadi saudara harus pahami. Jadi kalau begitu, bendera merah putih masih merupakan identitas kita, walaupun sama tetapi berbeda, baik sejarahnya, baik ukurannya maupun filosofisnya. Ya, kalau kita lihat filosofisnya di masa perang dulu, ya, di masa perjuangan dulu, warna merah dilambangkan sebagai keberanian dan warna putih dilambangkan sebagai kesucian. Jadi di masa perjuangan dulu begitu. Warna merah itu adalah keberanian yang dilandasi dengan perjuangan yang suci, perjuangan yang kalau dalam bahasa Islam jihad fisabilillah, perjuangan yang murni, perjuangan yang suci, jihad fisabilillah karena Allah. Itu bendera merah dan putih. Jadi perjuangan yang murni, yang suci, dengan dilandasi oleh keberanian, atau keberanian yang dilandasi oleh, jadi perjuangan yang berani yang dilandasi oleh kesucian. Jadi perjuangan yang gagah berani yang dilandasi oleh kesucian. Itu saudara, ya, merah putih saudara.
Selain itu, ada juga identitas instrumental kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama kali dirancang dan disusun di sidang BPUPKI tanggal 29 April 1945. Lalu disahkan tanggal 18 Agustus, lalu dikukuhkan kembali dalam sidang KNIP tanggal 29 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar dalam sejarahnya tidak terlepas daripada sidang-sidang yang dilakukan oleh badan penyidik usaha badan BPUPKI, ya, BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jadi Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar, saudara. Lalu Garuda Pancasila itu dalam sejarahnya tidak terlepas juga daripada peradaban bangsa Indonesia. Ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang menggunakan lambang-lambang kerajaannya yang berbentuk daripada Garuda atau daripada burung. Bahkan dalam sejarah peradaban Hindu dan Buddha di masa kerajaan-kerajaan dulu juga, bahwa burung seperti burung Garuda ya, itu merupakan burung dewa ya, burung dewa yang memiliki kesaktian dan kekuatan. Makanya kalau saudara lihat di beberapa candi-candi Hindu di Jawa itu ada unsur burung Garuda ya. Unsur burung Garuda yang memiliki kekuatan yang oleh penduduk di masa itu disebut sebagai dewanya burung ya, burung Garuda. Dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia, Garuda Pancasila itu dibuat pertama kali oleh Sultan Hamid II tanggal 8 Februari 1950. Jadi Sultan Hamid ya, pertama kalilah yang membuat karikatur gitu, sketsa Garuda Pancasila dan dianggap sebagai pemenang ya, karena pada waktu itu pemerintah Indonesia membuat sayembara di mana pemenangnya ada dua. Yang pertama adalah Sultan Hamid, yang kedua adalah siapa namanya, lupa saya. Jadi Sultan Hamid sebagai pemenang yang pertama karena dianggap mewakili daripada peradaban bangsa Indonesia. Lalu disahkan dan digunakan pertama kali pada sidang kabinet tanggal 11 Februari 1950. Di masa itu juga Garuda Pancasila mengalami banyak perubahan dan disempurnakan kembali oleh Soekarno, dibantu oleh pelukis istana di kala itu yang namanya Pak Dullah. Setelah itu termaktub dalam Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar, dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ya. Jadi di era reformasi itu kita melakukan amandemen, salah satunya memasukkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Itu Garuda Pancasila, saudara. Nah, kalau saudara lihat dalam slide ini beberapa lambang-lambang negara di dunia yang menggunakan unsur binatang burung sebagai lambang negara mereka. Kenapa kok burung, Pak? Ya, kalau kita lihat ini ada burung Garuda, lalu juga lambang kerajaan Thailand, ada lambang kerajaan Meksiko, ada lambang kerajaan Amerika dan Jerman, Mesir, ya, Polandia dan sebagainya. Rusia juga, ya, Rusia dan beberapa negara timur. Termasuk juga lambang daripada pasukan Romawi yang terkenal itu tadi. Nah, ini mengapa menggunakan unsur-unsur burung?
burung karnivora ya, kalau kita lihat dari paruhnya itu menunjukkan burung ini adalah burung karnivora ya. Kenapa kok burung? Karena dalam sejarahnya saudara, atau dalam filosofisnya, burung itu khususnya burung karnivora ya, seperti elang, alap-alap ya, burung garuda juga, raja wali ya. Itulah jenis-jenis burung karnivora yang memiliki kekuatan. Selain sebagai burung pemangsa, mereka juga memiliki kemampuan dibandingkan dengan pemangsa-pemangsa lain yang hidup di darat. Satu, mereka terbang. Ya, hanya satu-satunya hewan pemangsa yang bisa terbang ya itu jenis burung garuda, raja wali, ya, burung alap-alap, ya, elang, ya, macam-macam. Mereka memiliki kemampuan dalam terbang ya. Jadi terbangnya begitu tinggi, terbangnya begitu cepat ya, khususnya dalam menerkam mangsanya gitu. Lalu juga mereka memiliki kemampuan mata yang begitu tajam. Bahkan dalam penelitian itu tadi, burung mangsa ini memiliki kemampuan untuk melihat binatang-binatang buruannya walaupun mereka masih ada di dalam lapisan es. Dalam sejarahnya begitu. Atau dalam air, seperti burung elang air itu juga memiliki kemampuan, elang ikan itu kemampuan untuk menangkap buruannya itu ikan itu dalam air. Jadi kemampuan yang begitu tajam ya, penglihatannya, terus juga cengkramannya yang begitu kuat, gigitan paruhnya yang juga begitu luar biasa, bisa merobek begitu, dan dia memiliki kemampuan terbang yang sangat tinggi. Ya. Mengapa dalam kemampuan inilah dijadikan sebagai oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia juga, burung pemangsa itu dijadikan sebagai lambang karena memiliki kemampuan itu. Ya, memiliki kemampuan itu. Baik. Lalu kita lanjutkan saudara, identitas kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu dalam bahasa Sanskerta yang merupakan kutipan daripada kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular di masa kerajaan Majapahit ya. Jadi dalam kitab tersebut Empu Tantular memberikan gambaran kepada khalayak begitu bahwa masa kerajaan Majapahit itu diliputi dengan kesejahteraan, diliputi dengan kekuasaan yang luas, diliputi dengan kebahagiaan begitu, di mana dengan luasnya wilayah namun Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda karena begitu luasnya wilayah Majapahit di kala itu, namun di dalamnya diisi oleh orang-orang yang berbeda, suku-suku yang berbeda, bahasa lokal yang berbeda, dan satu jua, yaitu dalam masa kerajaan Majapahit. Itu dijadikan atau diambil oleh kita sebagai bangsa Indonesia sebagai semboyan kita, bahwa kita ini bangsa lahir daripada perbedaan tetapi bersatu karena ada kesamaan. Selanjutnya disahkan bersama-sama Garuda Pancasila dan digunakan pertama kali dalam sidang kabinet 11 Februari 1950 ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika disahkan bersama-sama dengan Garuda karena memang Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada lambang negara kita, yaitu Garuda. Ya. Atau berbeda-beda tetap satu jua ya. Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga menjadi pembeda ya, identitas kita sebagai bangsa yang membedakan kita dengan bangsa lain.
Jadi negara kita itu disebut dengan NKRI ya, terbentuknya pertama kali di sidang BPPKI, lalu disahkan dibacakan dalam proklamasi kemerdekaan, lalu dalam sidang BPKI ya disebutkan di situ. Ya. Dalam sidang BPKI. Baik, ini yang terakhir saudara. Setelah kita membahas tentang identitas-identitas kita, bagaimana identitas kita ini sebagai bangsa, selain tadi identitas instrumental, identitas fundamental, dan identitas alami kita bisa tetap menjaganya, tetap kita memeliharanya agar tidak berubah dari pengaruh-pengaruh, dari ancaman-ancaman yang dapat merubah identitas kita sebagai bangsa. Ya. Pengaruhnya apa saja? Ya, contohnya adalah globalisasi. Ya. Jadi globalisasi ini berbahaya sekali kalau selain membawa kebaikan, sebenarnya globalisasi juga membawa keburukan. Kalau kita tidak hati-hati dalam memfilternya ya. Contohnya ya, kalau kita membiarkan itu globalisasi dengan masuk seenaknya ke dalam bangsa ini ya, membawa efek negatif, maka akan menimbulkan ya, dan itu berbahaya bagi identitas kita yang orangnya ramah, terbuka dengan orang lain ya. Kita sebagai bangsa begitu, suka tersenyum gitu ya, sangat baik begitu, suka menolong, bergotong royong, tingkat sosialnya yang tinggi gitu. Dengan adanya globalisasi itu ya, kebudayaan luar masuk Indonesia, tidak hanya kebudayaan barat tapi seluruh kebudayaan masuk, maka muncullah identitas yang lain ya. Contohnya adalah misalkan individualisme, identitas yang berbahaya ini. Karena apa? Karena kita tidak memikirkan orang lain, kita hanya memikirkan diri kita. Atau juga materialistis. Kita hanya berpikir kepada uang atau materi saja. Ya. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ujung-ujungnya ya materi. Atau konsumtif, nah ini juga. Ya. Kita membeli barang-barang, menghambur-hamburkan uang dengan hal-hal yang tidak membawa efek baik bagi kita, ya. Sehingga berbahaya bagi kita. Ya. Ini konsumtif ini. Harusnya kita suka menabung, tetapi kita lebih suka menghambur-hamburkan uang kita. Lalu terorisme, ya, terorisme juga menjadi masalah yang global ya, tidak hanya di Indonesia. Terorisme adalah ajaran untuk mengajarkan tentang ketakutan, ya, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Terorisme, baik dengan cara-cara melempar hoax, fitnah dan sebagainya, atau juga secara langsung ya, bom bunuh diri, ya, penembakan atas nama agama, ras, suku dan sebagainya. Berbahaya sekali. Baik, itu saja saudara yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang kedua, yaitu identitas nasional. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.